Hey ho bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman siluman turut termos. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kinsenas Katapusan yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa setelah selesai mandi adus langsung klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk belajar membuat alur cerita film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, wilujeng totojer. Hehehehe. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan dua orang wanita cantik putih bersih harum semerbak kopi ABC ketika sedang ditinyu. Wanita ini bernama Anna dan Beth. Mereka berdua baru saja saling mengenalkan diri mereka masing-masing karena diketahui bahwa Beth adalah siswi baru di sekolah tersebut setelah memutuskan untuk pindah dari sekolah lamanya di SMA 1 Cileunyi. Dalam obrolan di ruang toilet tersebut, Beth mengungkapkan kepada anak kalau dirinya adalah anak tunggal yang selalu berpindah-pindah tempat sekolah karena mengikuti orang tuanya yang selalu berpindah-pindah tempat juga dalam tugas pekerjaannya. Merasa Beth adalah orang baik, Anna pun mengajak Beth untuk datang ke rumah Anna agar ikut merayakan hari ulang tahun ayahnya. Mendengar ajakan Anna, Beth yang mempunyai sifat lenyeh pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya anak yang sedang botram bersama keluarganya menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia mempunyai teman baru yang cantik bernama Beth. Dan ia mengatakan bahwa ia mengundang Beth untuk datang ke pesta ulang tahun sang ayah. Mendengar hal itu, ayahnya yang bernama Conrado dan ibunya yang bernama Melba mengizinkan Anna mengundang Beth untuk datang ke pestanya. Pada saat malam tiba, Conrado dan Melba yang sudah berada di kamar masih membahas tentang persiapan pesta ulang tahunnya tersebut. Namun pada saat sedang mengirim surat undangan melalui email di laptopnya, tiba-tiba saja Conrado dikagetkan oleh sekretarisnya yang mengirimnya foto dirinya sedang ditaranjang, dan dengan cepat ia langsung menutup laptopnya. Untuk mengalihkan perhatian Melba, Conrado pun langsung merayu istrinya. Seketika istrinya pun gegelehan dan adu bagong pun terjadi. Di keesokan harinya, Conrado yang baru saja selesai meeting di kantornya dihampiri oleh seorang sekretaris yang bernama Karen. Ia pun bertanya apakah bosnya itu sudah menerima email yang ia kirim pada malam tadi. Tanpa basa-basi, Conrado pun langsung memarahi Karen agar ia tidak mengirimnya foto di buligirnya ketika ia sedang berada di rumah. Karen yang rewas karena dimarahi Conrado langsung mewek dan pergi meninggalkan ruangan bosnya itu. Mengulas kembali awal mula perselingkuhan itu terjadi ketika Conrado mengapresiasi kinerja Karen yang sangat baik di awal bulan pekerjaannya, di mana mereka berdua merayakannya dengan meminum intisari yang selalu bikin happy. Dalam keadaan sirah yang jangar karena masalah dalam rumah tangganya, Karen pun menyodorkan kerewet yang bau basrengnya ke muka Conrado. Seketika Conrado pun langsung jag-jag waringkas kembali dan mulai memasukkan kukumbul meraknya yang sudah jeceng ke dalam kerewet hangser si Karen. Kembali ke Conrado yang sedang menelpon istrinya dan mengatakan akan pulang tengah peting karena pekerjaannya belum selesai. Melba yang mempunyai sifat cemburuan memutuskan untuk mendatangi suaminya ke kantor dan menyuruh pembantunya untuk menjaga rumah. Conrado yang lelenggutan karena tunduh mencoba membuat kopi, dan pada saat selesai membuat kopi, ia direwaskan dengan kemunculan Karen yang ternyata belum pulang dari kantornya. Meskipun pagi tadi dimarahi Conrado, Karen tetap menginginkan empludan dari kukumbul meraknya Conrado. Karen yang terus merasakan pergetaran pada siki kerewetnya tak henti merayu Conrado. Begitupun dengan Conrado, di mana kukumbul meraknya yang sudah budak badug tak karuan akhirnya langsung melancarkan serangan-serangan bombermennya ke dalam kerewet hanyirnya si Karen. Untungnya adegan adu bagong mereka pun tak diketahui oleh Melba yang baru saja datang di kantor Conrado.
Conrado yang panik dengan kedatangan Melba yang secara tiba-tiba norojol langsung membereskan tempat kerja dan mengajak istrinya pulang ke rumah. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba. Rekan bisnis dan rekan kerjanya pun ikut menghadiri pesta ulang tahunnya. Tak berselang lama, Anna pun membawa Beth ke acara pesta tersebut dan mengenalkannya kepada orang tuanya. Beth yang duduk di samping Conrado langsung ngopepang memegang kukumbul merak Conrado dengan tatapan engasnya. Conrado yang bingung langsung mengalihkan perhatiannya untuk menyambut tamu yang baru datang dan mengajaknya pergi meninggalkan meja tersebut. Beberapa hari setelah perayaan pesta tersebut, mereka berdua menjadi semakin dekat dengan saling menanyakan kabar lewat pesan singkat. Bahkan dengan sangat berani, Beth memamerkan lato-lato rayutnya lewat video call saat ia di rumah atau ketika sedang di toilet sekolahnya, yang membuat Conrado terus menggosok kukumbul meraknya yang dibarui oleh minyak enduro sampai ucrat-acrot. Pada suatu hari, Beth bermimpi buruk tentang masa lalunya yang sangat kelam, sehingga temannya yang bernama Carla datang untuk membangunkannya. Carla yang sangat peduli dengan keadaan Beth yang telah lama menghilang, sengaja datang ke kosannya itu. Carla juga tak lupa mengingatkan Beth untuk tetap meminum obat panadolnya agar kondisi kejiwaannya tetap stabil ketika mengingat masa lalunya. Scene berganti pada Conrado yang pada saat malam hari masih berada di kantor dan ia mendapatkan pesan dari Beth yang ingin bertemu dengannya. Conrado pun langsung bergegas pulang karena ternyata Beth sedang berada di rumahnya dengan mengirim pap bersama anak-anaknya. Sesampainya di rumah, Conrado langsung disambut lambaian tangan Beth. Ia pun langsung bergabung bersama mereka. Saat makan bersama, dengan sengaja kukumbul Conrado dielus-elus Beth dan membuatnya menjadi teparugu. Conrado pun langsung pergi dari situ dengan alasan sedang hareeng. Tiba waktu malam di mana Conrado yang lilir dari tidurnya pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Lalu tiba-tiba ia direwaskan oleh kemunculan Beth yang berada di sana. Conrado yang rewas ternyangka kalau teman anaknya itu bakalan menginap di rumahnya. Di sela-sela obrolan mereka, Conrado meminta Beth untuk mengakhiri hubungan mereka dan tak mengusik dirinya lagi. Namun Beth yang sudah menyukai kukumbul Conrado dan tak mau berpisah dengannya, malah mengancam akan menyebarkan video-video Conrado yang sedang menggosok kukumbul meraknya menggunakan minyak enduro jika Conrado memutuskan Beth secara sepihak. Singkat cerita, pada keesokan malamnya, Conrado beralasan kepada istrinya jika ia mendadak akan pergi keluar kota untuk membereskan pekerjaannya. Namun ternyata ia malah mendatangi Beth yang sudah menunggunya di Hotel Oyo dalam keadaan siap tempur di Taranjang. Pertarungan kukumbul dengan kerewet hanyir pun terjadi di atas Risbang Reyot sampai subuh. Beberapa hari pun berlalu. Saat Melba dan Conrado selesai berdoa di tempat ibadah, ia pun mendapatkan pesan mendadak dari Beth yang memintanya segera menemuinya, dan dengan ancaman jika ia tidak segera datang, Beth akan membocorkan hubungannya kepada semua orang. Conrado yang panik langsung bergegas pergi serta beralasan kepada istrinya jika ia ada urusan mendadak dengan rekan kerjanya. Sesampainya di tempat Beth, Conrado kembali direwaskan dengan keberadaan wanita lain yang sudah ditaranjang. Ternyata Beth mengajak Carla dan mengajak Conrado untuk bermain bersama mereka. Di sini Beth berjanji kepada Conrado jika ini perwekukan terakhirnya dan sesudah itu ia tidak akan mengganggu kehidupan Conrado lagi. Di saat Conrado sedang menikmati Emplu dan Carla, dengan sengaja Beth menaburkan bubuk panadol pada minuman Carla dan Conrado agar mereka tertidur tibra. Conrado dan Carla yang meminum air itu pun seketika mereka tertepar bersama. Namun dengan sadisnya Beth malah menujak Conrado tanpa ampun. Melihat Conrado yang berumuran getih, Beth pun meninggalkan mereka dengan menyimpan barang bukti di tangan Carla. Di akhir film ternyata Beth menjadikan Conrado sebagai pelampiasan emosi Beth.
di mana pada saat sejak kecil Beth menjadi korban kejahatan orang tuanya. Film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini serta telah sudi meng-subscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik. Mohon maaf apabila kurang menarik. Itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.